Perkenalkan, nama saya Feltince Katarina Selan. Saya mahasiswa dari kampus Politeknik Negeri Kupang, jurusan akuntansi, prodi akuntansi sektor publik. Di sini saya akan membawakan materi tentang manajemen belanja daerah. Yang pertama ada pendahuluan. Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana. Belanja daerah merupakan kewajiban daerah dalam 1 tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten atau kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Yang kedua, ada kebijakan belanja daerah dan manajemen belanja daerah. Dalam kaitannya dengan belanja daerah, terdapat 2 aspek yang secara konseptual berbeda tetapi memiliki keterkaitan yang erat, yaitu kebijakan belanja dan manajemen belanja. Kebijakan belanja terkait dengan penentuan apa yang akan dilakukan yang berimplikasi pada kebutuhan anggaran untuk membiayai aktivitas secara ekonomis, efisien, dan efektif. Poin A, kebijakan belanja daerah. Kebijakan belanja daerah biasanya dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah, yaitu pada kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran, rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD, dan rencana pembangunan jangka menengah atau RPJMD. Berikut adalah garis besar dokumen perencanaan daerah yang secara eksplisit di dalamnya memuat kebijakan anggaran belanja daerah. Yang pertama ada rencana pembangunan jangkauan menengah daerah atau RPJMD. Yang kedua ada rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD. Dan yang ketiga ada kebijakan umum APBD. Poin B ada prioritas dan plafon anggaran PPA yang berisi yang pertama ringkasan kebijakan umum APBD, yang kedua proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Proyeksi anggaran ini memuat penjelasan yang ditempuh dalam upaya peningkatan pendapatan daerah, faktor-faktor yang tidak mempengaruhi terjadinya peningkatan belanja daerah, dan kebijakan pemerintah daerah di bidang pembiayaan daerah. Yang ketiga, prioritas program dan plafon anggaran. Dan yang keempat, ada plafon anggaran menurut organisasi. Yang ketiga, ada manajemen belanja daerah. Manajemen belanja daerah memiliki 3 tujuan pokok yang hendak dicapai, yaitu menjamin dilakukannya disiplin fiskal melalui pengendalian belanja, dilakukan alokasi anggaran sesuai dengan kebijakan dan prioritas anggaran, menjamin efisiensi dan efektivitas alokasi anggaran. Manajemen belanja akan menyesuaikan arah kebijakan anggaran khususnya kebijakan ekonomi yang ditempuh Pemda, yaitu pertumbuhan, pemerataan, dan stabilitas ekonomi. Manajemen belanja daerah juga mengacu kepada prinsip transparansi dan akuntabilitas, disiplin anggaran, keadilan anggaran, serta efisiensi dan efektivitas anggaran seperti dalam manajemen pendapatan daerah. Dari segi disiplin anggaran belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi. Anggaran belanja daerah secara keseluruhan harus juga didukung dengan adanya kepastian ketersediaannya penerimaan. Pengalaman pengelolaan keuangan pemerintah daerah dalam program efisiensi pengeluaran daerah di masa lalu sering mengalami hambatan karena beberapa sebab. Yang pertama, pengeluaran tidak berorientasi pada kepentingan publik. Yang kedua, pengeluaran tidak berorientasi pada kinerja. Yang ketiga, pengeluaran berorientasi jangka pendek. Yang keempat, pemerintah daerah tidak proaktif dan hanya bersifat reaktif untuk melenyapkan sumber pemborosan keuangan daerah. Yang kelima, tidak ada pengetahuan yang memadai mengenai sifat-sifat biaya. Dari pengalaman masa lalu, dapat diambil kesimpulan bahwa perlu pendekatan strategik dalam pengelolaan pengeluaran daerah. Pendekatan strategik dalam pengurangan biaya atau manajemen biaya strategik memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, berjangka panjang. Yang kedua, berdasarkan budaya perbaikan. Yang ketiga, berfokus pada pelayanan masyarakat. Yang keempat, pemerintah daerah harus bersifat proaktif. Dan yang kelima, keseriusan manajemen puncak. Penurunan biaya Pemda dapat dilakukan melalui perencanaan dan pengendalian aktivitas
yaitu dengan cara yang pertama, pilihan aktivitas, yang kedua, pengurangan aktivitas, dan yang ketiga, penghilangan aktivitas dan fungsi yang tidak menambah nilai bagi kesejahteraan masyarakat dan justru membebani anggaran. Yang keempat, ada prinsip manajemen belanja daerah. Terdapat beberapa prinsip manajemen belanja daerah yang perlu diperhatikan. Yang pertama, perencanaan belanja daerah yang tercermin dalam APBD harus terencana dengan baik. Pengeluaran daerah yang direncanakan harus memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan yang dituangkan dalam Renja SKPD, Renja Pemda, RPJMD, dan RPJPD. Analisis standar belanja lebih tepat digunakan untuk menilai kewajaran belanja khususnya belanja non-modal, sedangkan untuk kategori belanja modal diperlukan harga perkiraan sendiri atau HPS untuk menemukan kewajarannya. Poin yang kedua, pengendalian belanja. Sistem anggaran harus menjamin dilakukannya pengendalian belanja secara memadai. Setiap pengeluaran harus dapat dilacak prosesnya, mulai dari adanya kelengkapan dokumen anggaran otorisasi dari pejabat yang berwenang dan adanya bukti transaksi yang valid. Anggaran belanja harus digunakan sesuai peruntukannya. Fungsi verifikasi anggaran sangat penting untuk pengendalian anggaran mulai dari pengajuan anggaran hingga pertanggungjawabannya. Penyerapan anggaran yang terlalu cepat atau lambat dari target atau jadwal yang direncanakan mengindikasikan kurang bagusnya pelaksanaan anggaran. Poin yang ketiga, akuntabilitas belanja. Belanja daerah harus memenuhi prinsip akuntabilitas publik, yaitu setiap belanja harus dapat dipertanggungjawabkan dan dilaporkan kepada publik, baik langsung maupun melalui DPRD. Akuntabilitas publik atas belanja daerah setidaknya meliputi yang pertama, akuntabilitas hukum, yang kedua, akuntabilitas finansial, yang ketiga, akuntabilitas program, dan yang keempat, akuntabilitas manajerial. Poin yang keempat, ada auditabilitas belanja. Auditabilitas belanja daerah mengandung arti bahwa setiap pengeluaran belanja yang mengakibatkan beban APBD harus dapat diverifikasi atau diaudit. Verifikasi atau audit belanja daerah mencakup yang pertama, kelengkapan dokumen anggaran seperti DPA SKPD, SPD, SPP, SPM, SPJ, dan dokumen pendukung lainnya yang diperlukan. Yang kedua, adanya dokumen transaksi yang valid. Yang ketiga, dilakukannya pencatatan yang memadai. Yang keempat, dapat diuji silang antara catatan dengan keberadaannya. Yang terakhir, ada klasifikasi belanja. Pengklasifikasian belanja ke dalam belanja operasi dan belanja modal ditetapkan dalam PP nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan atau SAP. Dalam PP tersebut dijelaskan bahwa belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, organisasi, dan fungsi. Klasifikasi ekonomi yaitu pengelompokan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas yang dikelompokkan menjadi belanja operasi, belanja modal, dan belanja lain-lain atau tak terduga. Belanja operasi meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi hibah, dan bantuan sosial. Belanja modal meliputi belanja aset tetap dan belanja aset lainnya. Sedangkan belanja tak terduga antara lain belanja untuk penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk teman-teman yang menyaksikannya. Terima kasih.